Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke Semansa History Channel akan membahas tentang Aufklärung ya. Hari ini kita akan bahas Aufklärung, ditemani oleh Crystal Jope, Colin. Oke, silakan Mbak. Lahirnya Aufklärung itu disebut juga sebagai abad pencerahan atau Age of Enlightenment. Terjadi pada abad ke-18. Dan ini beriringan dengan Renaissance ya. Beriringan dengan Renaissance, di mana akal rupanya yang lebih diutamakan dalam pemahaman Aufklärung ini seperti apa yang pernah diungkapkan oleh Immanuel Kant ya. Di Aufklärung itu ada yang namanya kaum humanisme. Kaum humanis itu berpatokan atau percaya pada kepintaran manusia dalam kemajuan dunia. Jadi mereka nggak terlalu menghiraukan aturan-aturan gereja. Ya. Sudah mulai mengesampingkan ya, mulai mengesampingkan. Dan mereka berpandangan bahwa kita bukan hanya umat manusia, tapi kita adalah individu-individu yang unik ya, yang bebas untuk berbuat sesuatu demi mencapai kebahagiaan di dunia. Ini udah mulai dunia sentris ya. Sudah mulai dunia sentris. Ini adalah kemudian yang menjadi pusat, bahwa manusia itu sebagai pusat ya. Pusat dari segala aktivitas, segala alam semesta juga harus berdasarkan pada rasio-rasio pikiran manusia ya kan. Nah, ini ada faktor pendorong lahirnya Aufklärung dengan kemodernan Eropa, baik dari pemikiran maupun institusi politik dan sosial. Yang kedua itu zaman pencerahan yang melahirkan banyak pemikiran baru. Akhirnya karena akal ditonjolkan, karena kemampuan rasio ditonjolkan, sehingga memunculkan orang kemudian berpikir dan berbuat ya. Sehingga kalau kita akan kelompokkan, Aufklärung ini menjadi dua aliran yang paling kuat saat itu, yaitu itu aliran empirisme dan aliran rasionalisme kan. Bisa membedakan apa bedanya aliran empirisme dan aliran rasionalisme? Kalau empirisme lebih ke pengalaman ya. Lebih ke pengalaman. Kalau untuk aliran yang ini yang empirisme, empirisme kritisme, empirisme logis, empirisme radikal. Sedangkan rasionalisme lebih ke rasio ya, otak, akal, logika, ya, logika tepatnya, atau kaidah-kaidah berpikir secara masuk akal ya, secara rasional. Oke, tokoh-tokohnya kita angkat. Yang pertama yang penting adalah Francis Bacon. Ini adalah tokoh empirisme, seorang filsuf, negarawan, juga penulis Inggris. Ia menerbitkan sebuah buku berjudul Novum Organum atau New Instrument pada tahun 100. Mereka suka mendiskusikan hal-hal tertentu yang kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya ya. Ini rupanya Royal Society-nya untuk mendiskusikan ilmu-ilmu, mungkin mendiskusikan segala sesuatu ya. Royal Society of London ini digagas oleh Francis Bacon. Tentu saja dengan metode-metode yang sangat ilmiah sekali. Dan kita juga kenal ada Thomas Hobbes, menerbitkan buku yang berjudul Leviathan atau Commonwealth pada tahun 1600. Cover bukunya. Tokoh yang lain ada John Locke. John Locke itu adalah penggagas konstitusi demokratis yang menerbitkan buku berjudul Two Treatises of Government. Ini penggagas konstitusi demokrasi. Konstitusi demokrasi. John Locke. George Berkeley menerbitkan Principles of Human Knowledge. Mengeklaim bahwa yang dibuat oleh John Locke itu tentang sifat persepsi manusia.
tentang Locke, katanya pengamatan terjadi bukan karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati. Pengamatan itu justru terjadi karena hubungan pengamatan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Oke, sah-sah saja ada perdebatan seperti itu. Mereka memiliki dasar sendiri-sendiri ya. David Hume Itu adalah masih tokoh embrace ya. oh ya, Aduh, ini udah mulai ini nih. Memang Tuhan tidak nyata ya kan? Ya. Iya. Cuman kan harus diyakini. Iya. René Descartes itu menerbitkan buku Rule for the Direction of the Mind ya. Dia memiliki slogan Cogito ergo sum ya. Aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Ya. Spinoza itu dia memandang hubungan manusia dengan Tuhan tetap ada hubungan seperti itu, tapi Spinoza kemudian akhirnya dikucilkan ya. Iya. Dikucilkan atau mengucilkan diri? Dikucilkan. Dia mengucilkan diri, lalu dia dikucilkan dari sinagoga gitu. Oh gitu. Ya, ini juga ada Leibniz ya, tapi yang banyak dipakai di buku-buku yang literasi tadi tokoh-tokoh yang bagian depan ya. Ya, oke. Montesquieu juga pernah dengar kan nama ini ya? Montesquieu, The Spirit of Laws. Ya. Ini yang banyak digunakan pula untuk buku-buku yang sumber ketatanegaraan karena memang banyak bahas tentang konstitusi, kemudian eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Ini termasuk tokoh dalam Larung. Nah, Spirit of Law, Voltaire juga tokoh terkenal sekali. Iya. Menerbitkan filosofi, letter philosophic. Jean-Jacques Rousseau. Nah, ini ada du kontrak sosial ya. Du kontrak sosial. Du kontrak sosial atau the social contract sama aja. Immanuel Kant, Critic of Pure Reason. Bagaimana pengalaman dan rasio itu berinteraksi dalam pemikiran dan kepemahaman, ya kan? Oke, sekarang kita akan bahas tentang pengaruh Afklarung terhadap bangsa Eropa di bidang sosial. Manusia itu tidak lagi terikat pada doktrin agama. Mereka mulai berani untuk berinovasi dan memunculkan penemuan-penemuan baru. Iya, maka muncul banyak penemuan-penemuan baru, ya kan? Iya. Paham-paham baru juga mulai muncul di sini ya. Oke. Kemudian di bidang politik, yang pertama pemantik terjadinya revolusi Perancis. Iya, efeknya nanti menjadi akhirnya revolusi Perancis juga diilhami oleh tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan tadi, ya, tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi. Ya. Ini perbedaan Renaissance dan Aufklärung. Kalau Renaissance lebih ke peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern. Kalau yang Aufklärung itu masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Kelanjutan dari Renaissance dan lebih mengedepankan humanistik ya, humanistik. Tapi keduanya nantinya beriringan untuk membuat Eropa menjadi modern. Jadi modern. Oke, ini sumber-sumber yang penulis angkat untuk Aufklärung. Demikian pembahasan kita tentang Aufklärung. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan tulis maupun kesalahan ucap. Ya, terima kasih Jove. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.